Saya sebenarnya berat mau bahas soal ini. Karena apa? Ya, takutnya ada yang salah nanggep atau gimana lah. Tapi di sini saya cuma ingin mengeluarkan apa yang saya pikirkan aja. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu kalau di video ini ada kekeliruan atau kesoktawan saya menceritakan, menjelaskan, atau memberikan statement yang salah di video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Cus. Akhir-akhir ini kita mungkin mendapatkan berita yang menjadi bahan perbincangan publik, di mana beritanya adalah ada seorang anak yang menggugat orang tua kandungnya sendiri. Berita ini mungkin bukan hanya sekali, 2 kali saja, bisa jadi lebih dari segitu. Ada berbagai macam alasan si anak yang melaporkan orang tuanya, mulai dari harta, ingin memberikan efek jera kepada orang tuanya, dan mungkin masih banyak lagi alasan-alasan yang diberikan oleh si anak dalam beberapa kasus yang sempat gempar. Dalam kasus ini ada masyarakat yang langsung menjudge bahwa si anak ini adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ada juga yang mendukung dan ikut simpati kepada orang tua yang digugat. Lah, terus saya ada di posisi mana nih? Nah, ini yang bikin saya takut ada yang salah nanggapnya. Saya sendiri juga bingung mau berada di posisi yang mana. Saya mau di posisi membela si anak, tapi saya nggak tahu alasannya. Dan begitupun kalau saya di pihak orang tua, saya juga nggak tahu alasannya apa. Tapi saya mungkin mau sharing aja. Begini. Mungkin masyarakat udah sering mendengar atau bahkan tahu kisah Malin Kundang si anak durhaka. Di cerita itu menceritakan seorang anak bernama Malin Kundang yang dulunya berbakti kepada orang tuanya 180 derajat perilakunya berubah
Malin ini merantau ke kota dan menikahi seorang putri anak saudagar kaya raya. Si Malin menjadi orang yang angkuh, sombong, congkak setelah dia kaya raya. Dan perilaku yang paling parahnya adalah Malin tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Ibunya Malin pun sedih, kecewa atas perilaku tidak terpuji anaknya itu. Dan akhirnya sang ibu pun mengeluarkan sumpah serapah kepada si Malin. Dan pada akhir cerita Malin, Kundang pun dikutuk dan berubah menjadi batu. Dari kisah itu mungkin jadi bermunculan statement-statement bahwa anak di dalam kasus-kasus yang viral ini adalah kisah nyata Malin Kundang. Padahal kita kan tidak tahu duduk permasalahannya seperti apa. Kita tidak tahu cerita awal kenapa si anak sampai membawa ke jalur hukum masalah sama orang tuanya. Oke, kita simpan dulu kasus si anak durhaka ini. Kita coba tengok dulu, ada kasus lain juga yang mungkin ada kaitannya dalam kasus si anak durhaka. Di mana ada juga kasus orang tua yang melaporkan anaknya ke polisi. Ya, kasusnya kurang lebih sama lah, soal kasus si anak durhaka. Mulai dari warisan, merasa si anak sudah kelewatan nakalnya, memberikan efek jera juga kepada anaknya, dan lain-lain. Nah, dalam kasus ini, orang tua yang melaporkan anaknya ke polisi, apakah bisa disebut juga sebagai orang tua yang durhaka? Yang saya tahu loh, bahwa di dalam agama pun, yaitu agama saya, agama Islam, yang pernah saya dengar dari ustadz atau kiai, ternyata bukan hanya ada istilah anak durhaka aja, tapi ada juga istilah orang tua durhaka. Nah, kalau anak yang durhaka sudah jelas lah. Tadi di cerita si Malin sedikit. Nah, yang ini mungkin yang belum semua orang tahu, yaitu orang tua durhaka, di mana ustadz atau kiai-nya itu memberikan penjelasan kurang lebihnya seperti ini. Orang tua yang dikatakan durhaka, di mana seorang tua dianggap gagal dalam membangun
keharmonisan di dalam keluarganya, di mana orang tua tidak bisa membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleh, di mana si bapak atau kepala keluarganya itu memberikan contoh yang tidak baik kepada keluarganya, dan mungkin masih banyak lagi. Cuman yang saya tanggap segitu, kurang lebihnya. Kalau udah seperti itu, gimana coba penjelasannya? Pusing kan? Bingung kan? Sama, saya juga. Kita manusia pasti punyalah salah dan dosa, baik anak maupun orang tua juga sama, punya salah dan dosa. Tapi apakah masalah keluarga harus selalu diselesaikan dengan cara hukum? Apa orang di sekitar kita, saudara, tetangga, sahabat, kerabat, tokoh masyarakat, atau yang lainnya udah gak mau membantu kita lagi? Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kasus yang sudah masuk ke dalam berkas kepolisian, biarlah masuk saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Biarkan polisi atau hukum yang menentukan. Saya yakin hukum bisa memberikan keputusan yang bijak kepada kasus-kasus ini. Dan kita sebagai masyarakat, udahlah, stop menilai dengan cepat seseorang, karena kita tidak tahu yang dilakukan orang itu mungkin bisa saja benar untuk dia. Ini juga sebagai pembelajaran aja buat kita semua, agar senantiasa kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu tetangga, sahabat, kerabat, atau bahkan keluarga kita sendiri. Ketika ada konflik atau selisih paham di sekitar kita, yuk kita bantu menyelesaikan masalahnya, agar mungkin saja kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di sekitar kita. Ambil positifnya, buang negatifnya. Ayo peduli kepada sesama. Saya Reza, bicara sendiri. Terima kasih.